Najum Mutahhar, penduduk-penduduk surga itu mereka diberikan istri-istri yang disucikan. Maknanya disucikan, keadaan mereka itu selalu merawat dan tidak mengeluarkan kerahian. Mereka melakukan hubungan badan tetapi tidak punya anak, karena mereka melakukan hubungan badan la yakhrujul maniyya, tidak mengeluarkan mani. Mani itu hanya dalam kehidupan dunia. Al-mani yaqtabul ladza, karena dengan sebab keluar mani kelezatan itu terputus. Maka kalau sudah keluar air mani, udah kelezatannya hilang. Istirahat beberapa waktu, baru nanti syahwat itu mulai kembali, apakah 2 hari, 3 hari. Berdasarkan ilmu kedokteran, senormal-normalnya laki-laki itu adalah melakukan hubungan badan 2 atau 3 kali dalam 1 pekan. Itu senormal-normal. Ada yang 1 kali, ada yang sebulan sekali. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, jadi ada istilah namanya pandangan hidup, ada yang perjuangan hidup. Kalau masih muda-muda itu pandangan hidup. Tapi kalau yang udah di atas 60 itu perjuangan hidup, butuh perjuangan untuk hidup. Nah, di surga itu istri-istri mereka adalah ratunya bidadari. Sedangkan bidadari-bidadari itu adalah menjadi istri-istri seorang suami yang merupakan pelayan-pelayan mereka. Yang namanya ratu sama pelayan tentu lebih cantik mana? Pasti lebih cantik ratu. Jadi seorang suami kalau seandainya dia menikah dalam kehidupan dunia lebih dari 1 orang istri, siapa ratunya? Kalau seorang suami bisa menjadikan semua istrinya di surga ratu, kalau dia nikah 2 orang, 2-2-nya jadi ratu. 3 orang, 2-2, 3-3-nya jadi ratu. 4 orang, 4-4-nya jadi ratu. Ratunya 4. Tapi syaratnya kalau dalam kehidupan dunia istrinya itu solehah. Namanya ini soleh. Berbeda dengan istri. Kalau seumpama seorang perempuan itu nikah lebih dari 1 orang suami. Suami pertama meninggal, kawin lagi, meninggal lagi, kawin lagi, meninggal lagi, kawin lagi. Siapa nanti suaminya di surga? Maka dari sekian suaminya yang pernah dia nikah dalam kehidupan dunia, dipilih oleh Allah siapa yang paling takwa. Maka yang paling takwa di antara sekian suaminya, itulah yang akan menjadi suaminya nanti di surga. Maka baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah masuk ke dalam surga, dia dapat 4 kemuliaan. Yang pertama, tuluhu katuli Adam, tingginya sama semua, seperti tingginya Nabi Adam, yaitu 60 dirham. Mana dirham? Ini dirham. Dari ujung jari tangan sampai ke ujung lengan kita. Nah, ini namanya dirham. Ini kalau ini sekitar 1,5 meter, ya. Jadi 60 dirham, kalau 1 dirham 1,5 meter sama dengan 30 meter. Baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah masuk ke dalam surga, tingginya semua sama, 60 dirham, sama seperti tingginya Nabi Adam. Yang kedua, husnuhu kahusni Yusuf, kecantikan, ketampanan mereka semua sama, seperti ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam.
Jadi nggak ada yang pesek, semuanya maju. Nggak ada yang hitam, semuanya putih, tampak semuanya seperti Nabi Yusuf. Yang ketiga, umruhu ka umri Isa, umurnya semuanya sama seperti umur Nabi Allah Isa ketika diangkat ke langit, 33 tahun. Jadi laki-laki kan, perempuan kan, semua umurnya sama 33 tahun, nggak bakal tua. Yang terakhir, semuanya memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab, bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tingginya sama seperti tinggi Nabi Adam, ketampanannya sama seperti ketampanan Nabi Yusuf, umurnya semua sama seperti umur Nabi Isa 33 tahun, dan bahasanya semua sama seperti bahasa Nabi kita, yaitu bahasa Arab. Makanya kata Nabi, akribul Araba fa inni Arabiyyun wal Qur'anu Arabiyyun wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabiyyun. Muliakan bahasa Arab, hormati bangsa Arab, karena aku ini berbangsa Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab, dan bahasa di dalam sorga untuk penduduk-penduduk sorga adalah berbahasa Arab. Nanti ada namanya wildan. Apa itu wildan? Pelayan-pelayan, anak-anak kecil di sorga itu. Siapa mereka? Anak-anak orang kafir yang mereka meninggal sebelum usia balik. Mereka akan menjadi wildan, anak-anak kecil, penghias-penghias di dalam surga untuk menambah keindahan di dalam surga. Sedangkan manusia melakukan hubungan badan gak bakal hamil, karena kalau hamil nanti nyusahin istrinya. Hamil lagi di dunia, hamil, melahirkan sakit, hamil berat lah. Di surga gak ada kesusahan, yang ada kenikmatan semua. Nggak ada hamil, nggak ada melahirkan. Mereka melakukan hubungan badan, tidak mengeluarkan mani, dan tidak membuat hamil, tidak melahirkan. Gitu ya. Wallahu